Halo Sobat Maci, welcome back to Matemacinta, belajar matematika bersama Kak Nay. Kali ini Kak Nay mau bahas tentang bagian lingkaran atau unsur-unsur dalam lingkaran. Jadi di lingkaran itu ada apa aja sih? Nah, ini adalah materi pertama dalam bab lingkaran. Jadi sebaiknya sebelum kalian belajar tentang luas dan keliling lingkaran, kalian nonton ini dulu atau belajar bagian atau unsur-unsur lingkaran dulu. Oke? Langsung aja. Ini ada sebuah lingkaran dan di dalamnya itu udah langsung Kak Nay gambarin nih apa aja. Nah, sekarang tinggal Kak Nay jelasin apa aja sih bagian lingkaran tuh. Yang pertama, di tengah ini yang dilambangkan dengan O, ada yang namanya titik pusat. Jadi O adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini kalau kalian bikin lingkaran terus pakai jangka, itu kan kalian coblos dulu. Kalian ini dulu ya bagian sini. Terus nanti yang ini buat muter. Nah, ini yang ada di tengah ini atau yang bagian jangka kalian yang lancip itu namanya adalah titik pusatnya. Jadi ini sebagai titik pusat lingkaran, pas ada di tengah-tengah. Lalu ada apa lagi? Di sini ada sebuah garis yang membagi lingkaran menjadi dua sama besar dan garis itu nabrak titik pusat lingkaran. Mana ya garisnya? Ini dia. Garis ini seperti yang Kak Nay bilang tadi membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar dan garis ini juga harus nabrak titik pusatnya. Nah, kita sebut dengan garis AB itu dinamakan diameter. Kak Nay ganti jadi pink ya. Oke, AB ini diameter. Lalu kalau AB itu kan panjangnya dari ujung ke ujung ya, dari sini ke sini. Kalau cuma setengahnya, yaitu dari bagian ini ke titik pusat lingkaran, itu ada sendiri, namanya adalah jari-jari atau radius. Kurang lurus. Ini ya garisnya. Tuh, bisa OC, bisa OB, bisa OA. Yang jelas garis itu harus startnya dari titik pusat lalu ke bagian tepi lingkarannya. Bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Gini juga bisa. Gini, gini. Oke. Apa tadi namanya? Di sini Kak Nay tulis OB sama dengan OC sama dengan OA. Ini dinamakan radius atau jari-jari atau ruji-ruji. Simbolnya itu R. R kecil. Oh ya, diameter tadi simbolnya D ya. D kecil ini. Non kapital. Ada lagi yang kita sebut dengan ini. Lengkungan di lingkaran ini. Luarnya. Ini dinamakan dengan busur. Jadi kalau kita mau nulis busur, misalnya ini busur OB, itu nulisnya adalah AB ya, maksud Kak Nay. AB terus dikasih gini. Busur. Nah, selain busur AB itu ada busur lainnya yaitu busur BC, berarti ini. Lalu ada busur AC juga. Gitu ya. Jadi bagian yang lengkungan. Nah, kalau ada busur berarti ada yang namanya tali busur. Kalau di gambar ini yang termasuk tali busur adalah AC. Ini disebut tali busur karena startnya itu di busur dan end atau finishnya itu juga di busur.
Berbeda dengan OC yaitu jari-jari tadi, mulainya itu kan dari titik pusat ke busur. Jadi ini bukan tali busur. Lalu apakah diameter ini sama dengan tali busur? Tentu saja bukan ya, karena diameter itu melewati titik pusat lingkaran. Sedangkan tali busur itu tidak melewati titik pusat lingkaran. Karena tulis saja AC itu namanya tali busur. Nah, ini juga ada nih garis kecil di sini. Ini juga bukan tali busur ya, karena ini startnya dari titik pusat dan finishnya di tali busur. Ingat tali busur itu yang start dan finishnya itu di busur. Selain itu bisa kita buat lagi nih. Itu adalah tali busur. Ini juga tali busur. Ini juga tali busur. Ini juga tali enggak. Melengkung itu tadi ya, enggak jadi. Lalu mana lagi yang tali busur? Kalau misalnya mau gambar lagi ya ini. Tapi harus lurus ya. Ini kurang lurus. Gitu. Oke, semoga paham. Lalu ada apa lagi setelah tali busur? Setelah tali busur ada ini nih. Kalau ini tadi tidak bisa kita sebut tali busur, tidak bisa kita sebut jari-jari juga, karena kan kalau jari-jari harus pol sampai sini. Berarti namanya apa dong? Ini ada namanya sendiri yaitu apotema. OD itu apotema. Apa tuh apotema? Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur yaitu tali busur AC dengan titik pusat lingkaran. Tuh. Dan ini pasti tegak lurus jadi siku-siku ya di sini. Ada lagi yang namanya juring. Juringnya kalau di sini itu yang ini Kak Nek kasih warna hijau. Ini namanya adalah juring. Lalu yang belum Kak Nek warnai ternyata. Yang Kak Nek kasih warna kuning nih ya. Mewarnain sebentar. Mewarnai. Tada. Yang kuning ini namanya adalah tembereng. Tembereng apa tembereng ya bacanya tuh. Tembereng gitu aja ya, tembereng. Dan juring. Perbedaannya apa? Nah, kalau kalian lihat di sini, tembereng dan juring itu sama-sama dibatasi oleh busur. Kalau juring hijau ini dibatasi oleh busur BC, maka tembereng kuning ini dibatasi oleh busur AC. Sama-sama dibatasi oleh busur. Bedanya juring itu selain dibatasi oleh busur, juga dibatasi oleh ini dua garis yang kita sebut apa? OB tadi namanya adalah jari-jari dan OC namanya adalah jari-jari juga. Jadi juring itu dibatasi oleh sebuah busur dan dua jari-jari. Tapi kalau tembereng itu dibatasi oleh satu busur dan satu tali busur. Itu dia bedanya. Apalagi ya? Udah sih bagian lingkaran yang biasa keluar hanya ini. Nah, selanjutnya Kak Ne mau jelasin tentang diameter dan jari-jari atau radius ini yang akan keluar di video berikutnya. Tapi akan Kak Ne bahas sedikit di sini dulu ya. Kalian tahu kan kalau AB tadi namanya adalah diameter dan OB ini namanya adalah jari-jari. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, OB ini adalah setengahnya dari AB. Atau AB adalah 2 kalinya OB. Kenapa bisa gitu? Karena ini tambah ini menghasilkan AB. Jadi kalau misalnya Kak Ne ganti angka, misalnya nih di OB-nya itu 5, otomatis di sini juga 5 dalam sentimeter ya. Dari sini 5, dari sini 5, berarti AB-nya atau diameternya adalah 10 cm. Nah, terus kalau Kak Ne balik nih.
Misalnya AB-nya itu dari sini ke sini adalah 10 cm. Berarti karena di sini dan di sini itu sama, jari-jarinya itu sama, jadi di sini 5, di sini 5, kan gitu ya. Nah, ini nanti akan sangat-sangat bermanfaat untuk video selanjutnya. Maka tadi Kak Ne bilang kan kalau bisa kalian lihat video ini dulu sebelum lihat cara menghitung luas dan keliling. Nah, selanjutnya akan Kak Ne bahas bagaimana cara menghitung keliling dan luas lingkaran.